Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada berita yang aneh ya. Nasdem beri garansi .2 FPI dan HTI tetap terlarang bila Anies presiden. Ini seakan-akan memberikan satu tali lasso ya, yang dikalungkan di leher Anies ya. Dan Anies tentu tidak akan bisa bergerak leluasa mulai berita ini dimuat ya. Pertanyaannya, apakah Anies dijebak ya, oleh Nasdem, diangkat oleh Nasdem, dipromosikan oleh Nasdem, tapi ternyata ya, ada syarat-syarat yang tidak dikemukakan sejak awal. Ya ini syaratnya, tidak boleh menghidupkan kembali Front Pembela Islam dan Hizbut Tahrir Indonesia. Padahal kesalahan kriminal tidak ada yang dibuat oleh FPI dan HTI kecuali semata-mata pertimbangan politik dan semangat Islam atau semangat Islamfobia ya, yang meluncur dari istana. Kita bacakan dulu ya. Wakil Sekjen Nasdem Hermawi Taslim memastikan bahwa organisasi terlarang akan tetap terlarang jika Anies Baswedan terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2024. Taslim mengatakan hal itu sudah menjadi komitmen bersama. Komitmen bersama antara siapa? Apa antara Anies dengan Nasdem? Kita belum tahu ya. Kalau tentang Front Pembela Islam dan Hizbut Tahrir Indonesia dan segala macam itu kan sudah komitmen kita bersama. Jangan pun Anies, orang lain pun yang jadi menteri, yang jadi presiden Nasdem akan pasang badan supaya organisasi terlarang itu tetap dilarang, kata Taslim dalam acara adu perspektif kolaborasi detik.com dengan Total Politik bertema koalisi partai makin erat atau bubar Senin 16 Januari. Ini ada yang aneh di sini ya. Taslim mengatakan Nasdem memberikan garansi akan tetap melarang organisasi terlarang itu. Dia menyebut keputusan itu tetap dipertahankan. Kalau itu kami memberi garansi, itu keputusan itu terus kita pertahankan. Organisasi yang sudah dilarang itu akan tetap dilarang tanpa memberikan alasan kenapa ya FPI dan HTI itu dilarang dalam perspektif Nasdem ya. Seolah-olah FPI dan HTI itu barang yang berbahaya di Republik ini. Padahal kedua organisasi itu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar supaya Indonesia bersih dari kemungkaran ya, dan mendapatkan cucuran rahmat dari Allah karena hilangnya kemungkaran itu. Taslim menambahkan bahwa pelarangan HTI dan FPI adalah bagian dari perjuangan Nasdem. Wah, perjuangan kayak banser aja ya. Ruang-ruang demokrasi itu harusnya dibuka. Di ruang demokrasi yang dibuka setara itulah orang berjuang untuk menawarkan ide, ideologi, gagasan-gagasan untuk memperbaiki bangsa, bukan menutup ruang. Dan itu berarti kesannya kalau menutup ruang untuk berkompetisi itu kesannya itu ada unfairness ya, ketidakadilan di situ kan. Taslim menambahkan bahwa pelarangan HTI dan Front Pembela Islam adalah bagian dari perjuangan Nasdem. Selain itu, Taslim mengatakan bahwa Nasdem juga akan meneruskan program Presiden Jokowi yang dianggap baik. Pelarangan HTI dan FPI itu bagian dari perjuangan Nasdem selama bertahun-tahun. Jauh sebelum kita deklarasikan Anies. Dan bukan hanya itu, ada banyak sekali keputusan-keputusan pemerintah Jokowi yang kita anggap baik dan kita akan teruskan
pasti jelas ya. Jadi tampaknya mungkin sikap politik yang baru dari Nasdem ini akan menyulitkan Anies atau akan membuat Anies itu mungkin bingung ya. Dia akan dibenturkan ya secara head to head Anies dengan umat Islam sendiri ya. Dan ini akan menjadi perjalanan sejarah panjang ya, atau sejarah kehidupan Anies dalam konteks kebangsaan kita ya, bahwa ada dua organisasi Islam dibubarkan oleh secara sewenang-wenang oleh pemerintah, dan Anies semacam dipaksa sebelum jadi presiden pun dipaksa untuk mengakui ya, dan untuk membenarkan apa yang tidak dia lakukan. Padahal waktu orang pertama, pejabat pertama yang menyambut Habib Rizik pulang dari Arab Saudi setelah diisolasi secara politik selama 3,5 tahun dan tiba di Jakarta tanggal 10 November 2020, Anies lah orang pertama yang berani menemui Habib Rizik di Petamburan. Dan yang lain, pejabat-pejabat lain itu seolah-olah begitu takut ya, dengan bayangan yang diciptakannya sendiri. Tak ada yang berani mampir ya ke Petamburan. Dan bahkan kemudian pemerintah bersikap cukup tidak fair ketika membunuh 6 laskar Front Pembela Islam ya, sebelum dibubarkan. Habib Rizik bersama rombongannya diburu seperti penjahat ya, dan dibunuh 6 orang itu tanpa bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. 6 orang mati dibunuh oleh polisi Polda Metro Jaya, dan kemudian Habib Rizik dipenjara. Front Pembela Islam kemudian dibubarkan, seakan-akan kesalahan yang dilakukan oleh Front Pembela Islam itu begitu di atas rata-rata sehingga harus diperlakukan secara hina. Padahal Front Pembela Islam itu tidak pernah mencuri, tidak pernah membunuh, dan tidak pernah melakukan hal-hal yang melanggar hukumnya. Nah, sekarang kita teruskan ya. Ada Nasdem di CNN tadi dari Detik ya. Nasdem jamin Anies tetap larang Front Pembela Islam 2024. Ex pengurus Front Pembela Islam buka suara. Apa yang mereka katakan? Jakarta, CNN Indonesia. Mantan Wakil Sekretaris Umum Front Pembela Islam FPI Aziz Yanuar mengkritik keras pernyataan Wakil Sekjen Nasdem Hermawi Taslim yang tetap melarang organisasi yang dipimpin Rizik Syihab ya, Habib Rizik Syihab dan Hizbut Tahrir Indonesia bila Anies Baswedan terpilih sebagai presiden di Pilpres 2024 ya. Baginya pernyataan Nasdem itu menunjukkan sikap over superior ya, terhadap sesama anak bangsa sendiri. Suka berhalusinasi dan over superior kadang ya. Down to earth supposed to be, belum berkuasa sepenuhnya, sudah sedemikian rupa kelakuannya. Berubahlah, kata Aziz ya, kepada cnnindonesia.com Selasa Januari. Aziz lantas mempertanyakan bagaimana Nasdem ingin mewujudkan visi restorasi bila masih memiliki mental inlander ya, mental yang rendah diri karena berhadapan dengan penjajah Belanda itu menghasilkan mental budak ya, mental inlander ya, nurut terhadap penguasa. Ia menilai prinsip restorasi Indonesia yang dipegang Nasdem seharusnya dapat bermanfaat bagi Indonesia ya, bagi warga Indonesia, seperti memulangkan tenaga kerja asing, menyetop utang negara, hingga tidak melakukan kriminalisasi terhadap ulama.
Bukan sebaliknya, malah menunjukkan sikap superior ya, kepada sesama anak bangsa sendiri. Kalau cuma over superior sama sesama anak bangsa, bahasa Sunda ini, kalau cuma over superior sama sesama anak bangsa mah kurang jauh berarti mainnya, kata Ajis. Sindir, dia nyindir ya posisi politik dari Nasdem ya, yang memberikan syarat kepada Anies tetap harus melarang Front Pembela Islam dan HTI bila terpilih jadi presiden. Itu digaransi oleh Nasdem. Terpisah, mantan juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia Ismail Yusanto enggan untuk merespon pernyataan Nasdem tersebut. No comment lah katanya, kata Nasdem, kata Ismail, juru bicara HTI. Wakil Sekjen Nasdem Hermawi Taslim memastikan organisasi yang telah dilarang oleh pemerintah akan tetap terlarang jika Anies Baswedan terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2024. Baginya keputusan itu sudah menjadi komitmen bersama. Komitmen bersama apa dasarnya, terus antara siapa komitmen itu dibentuk ya? Atau memang Anies sudah diberikan syarat sebelumnya di bawah meja atau di belakang layar bahwa dia akan didukung menjadi wapres, wakil presiden, asal syaratnya salah satunya tetap ya melarang Front Pembela Islam dan HTI kalau dia jadi presiden. Apakah komitmen itu pernah ada atau hanya pengakuan sepihak dari Taslim, dari salah satu pengurus ya, wakil sekjen Nasdem, ataukah hanya karangan atau hanyakah pendapat pribadi? Ini yang harus dibuka seterang-terangnya ya oleh Nasdem. Apakah betul ada syarat, ada komitmen bagi Anies kalau terpilih jadi presiden itu Anies harus tetap melarang Front Pembela Islam dan Hizbut Tahrir Indonesia sebagaimana yang diinginkan oleh partai pendukung yang utama yaitu Nasdem. Ini harus terbuka seterang-terangnya sebelum setidak-tidaknya Anies harus memberikan jawaban itu ya. Kalau tentang Front Pembela Islam dan HTI dan segala macam itu kan sudah komitmen kita bersama. Jangan pun Anies, orang lain pun yang menjadi menteri, yang jadi presiden Nasdem akan pasang badan supaya organisasi terlarang itu tetap dilarang, kata Taslim. Dikutip Detik, kita tidak mengerti ya apa kesalahan Front Pembela Islam dan HTI itu. Isinya mereka mengkaji Al-Quran, banyak orang-orang soleh, nggak ada koruptor di organisasi Front Pembela Islam, tidak ada koruptor di organisasi Hizbut Tahrir. Yang ada Al-Quran dan Sunnah dan akhlak di dalam organisasi Islam yang dibubarkan itu. Mereka mengkritik oligarki, mengkritik ketidakadilan, mengkritik hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, tidak sesuai dengan Islamic values, dan mereka bekerja membangun bangsa secara bersama-sama sebagaimana dilakukan oleh anak bangsa lain, tetapi dalam tuntunan ya, dan pedoman langit ya, berdasarkan Quran dan Sunnah, dan dalam kerangka kebangsaan, dalam kerangka NKRI. Jadi kita harus tanya kepada Anies ya, Baswedan, apakah betul ada komitmen itu sebelum dukungan itu diberikan oleh Nasdem kepada Anies, komitmen bahwa Anies kalau nanti terpilih jadi presiden tetap akan memposisikan ormas Islam HTI dan Front Pembela Islam menjadi organisasi terlarang. Kalau memang ada komitmen itu dan Anies menyetujui komitmen itu, sebaiknya Anies jangan didukung untuk menjadi presiden, karena dia sejak awal sudah menegakkan ketidakadilan di dalam hatinya dengan komitmen dengan Nasdem yang harus melarang Front Pembela Islam dan Front Pembela Islam dan HTI itu. Kalau Anies memang punya komitmen seperti itu dengan Nasdem,
maka sebaiknya Anies jangan didukung menjadi presiden, karena sejak awal berarti dia sudah menegakkan ketidakadilan di dalam pikirannya. Sejak awal dia menegakkan ketidakadilan di dalam hatinya. Saya Yudi Pramuko, YouTuber tertua di semesta, fasbir sabran jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.